Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rian Alfagus dengan NPM 10 100 118 190 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Izin mempresentasikan artikel spesies saya yaitu hubungan tingkat stres mahasiswa tingkat 2 dan 3 Fakultas Kedokteran Unisba dengan hasil kelulusan ujian lisan secara online. Latar belakang pada penelitian ini yaitu gangguan kesehatan mental merupakan salah satu indikator kesehatan yang penting dalam penentu morbiditas. Menurut Kemenkes RI, gangguan kesehatan mental itu ada stres, gangguan kecemasan, dan juga depresi. Yang mana stres adalah ketidakmampuan menghadapi ancaman fisik, mental, emosional, dan juga psikologis yang dapat mempengaruhi dan juga mengganggu proses pendidikan. Stres juga rentan terhadap mahasiswa, yaitu mahasiswa kedokteran. Penyebab stres itu sendiri ada pembelajaran dan ujian yang banyak, lingkungan yang kaku, berwibawa dan juga kompetitif. Salah satu bentuk ujian lisan itu adalah SOKA, stresor tambahan bagi mahasiswa kedokteran. Menurut pandemi COVID-19, terjadinya pembelajaran secara online menyebabkan adaptasi baru terhadap pelaksanaan ujian lisan yang dapat menjadi stresor tambahan. Sehingga mekanisme ujian juga berubah, yaitu ujian lisan dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba, sehingga saya tertarik mengambil judul hubungan tingkat stres mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba tingkat 2 dan 3 dengan hasil kelulusan ujian lisan secara online. Yang mana tujuan penelitiannya itu sendiri adalah mengetahui tingkat stres mahasiswa tingkat 2 dan 3 Fakultas Kedokteran Unisba, mengetahui hasil lulusan ujian lisan secara online mahasiswa tingkat 2 dan 3 Fakultas Kedokteran Unisba, dan yang ketiga, mengetahui hubungan tingkat stres mahasiswa tingkat 2 dan 3 Fakultas Kedokteran Unisba dengan hasil kelulusan ujian lisan secara online. Metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode analitik kuantitatif dan merupakan penelitian cross-seksional. Teknik pengambilan sampel yaitu stratified random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner secara online dengan menggunakan Google Form. Kemudian subjek penelitian adalah mahasiswa FK Unisba tingkat 2 dan 3. Distribusi tingkat stres mahasiswa dari hasil penelitiannya, tingkat 2 ringan sampai dengan sangat berat sebesar 11 mahasiswa. Untuk tingkat 3 ringan sampai sangat berat sebanyak 18 mahasiswa. Untuk tabel hasil kelulusannya itu sendiri, untuk nilai lulus ini dominan mendapatkan hasil lulus sekitar 105 mahasiswa dan tidak lulus sebanyak 14 mahasiswa. Kemudian untuk hubungan tingkat stres mahasiswa tingkat 2 dengan hasil kelulusan ujian lisan secara online, dilihat dari keterangan nilai Pi-nya itu 0,684, berarti Pi lebih besar 0,05, berarti tidak terdapat hubungan tingkat stres mahasiswa tingkat 2 dengan hasil kelulusan ujian lisan secara online. Hasil juga selaras dengan tingkat 2, itu untuk hubungan tingkat kelulusan tingkat 3-nya itu sendiri nilai Pi 0,156, berarti Pi lebih dari 0,05, berarti tidak ada hubungan tingkat stres mahasiswa tingkat 3 dengan hasil kelulusan ujian lisan secara online. Untuk pembahasannya itu sendiri, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba mengalami stres ketika menjalani perkuliahan. Nandika dan kawan-kawan 2021 melakukan penelitian di Universitas di Bali menunjukkan stres yang berat akibat pembelajaran online sekitar 55,4%. Kemudian Muhammad Saiful Bahri Yusuf juga dilakukan di Malaysia, di University Science Malaysia, stres sebesar 29,6%. Kemudian keadaan stres mahasiswa kedokteran Unisba menunjukkan variasi mulai dari ringan sampai sangat berat. Hasil selaras dengan Isnayanti 2018 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara terdapat stres ringan, stres sedang, stres berat, dan juga sangat berat. Kemudian masa pandemi COVID-19 dilakukannya pembelajaran daring secara online, sehingga ujian lisan dilakukan juga secara online, merupakan stresor yang dialami oleh mahasiswa kedokteran Unisba. Hasil selaras dengan penelitian oleh Kalaguas 2011 bahwa mahasiswa ini bisa menyebabkan stres akibat perkuliahan di kampus seperti persiapan ujian secara online maupun tulisan. Kemudian mahasiswa yang mengalami stres ringan hingga berat masih bisa mendapatkan hasil lulus walaupun sedang di fase stres. Keadaan ini dapat diraih oleh coping stress. Menurut NAMI 2015, coping stress mahasiswa kedokteran itu sendiri adalah problem fokus coping dengan cara menyusun kelompok belajar dengan terencana sebagai dukungan sosial sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja hidup yang lebih baik. Coping stress yang gagal dapat menyebabkan stres yang berlanjut dan menyebabkan distress menurut Mosabik 2018 dan dapat memengaruhi kinerja hidup mahasiswa. Simpulannya, yang pertama tingkat stres kedominan mahasiswa adalah normal, diikuti stres sedang, ringan, sangat berat, dan juga berat. Yang kedua, hasil ujian lisan secara online dominan mendapatkan hasil yang baik. Dan yang ketiga, tidak terdapat hubungan tingkat stres mahasiswa dengan hasil kelulusan ujian lisan secara online. Untuk saran akademik yang pertama, pengambilan data dilakukan secara offline untuk meminimalisir bias. Kemudian yang kedua, mendapatkan jumlah responden yang lebih banyak. Dan yang ketiga, mencari penyebab lain yang dapat menyebabkan stres pada
saat pembelajaran selama perkuliahan. Dan yang keempat, perlu menganalisis tentang peningkatan kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Dan yang kelima, peneliti menggunakan kuesioner untuk melihat respon stres mahasiswa. Saran praktisnya, edukasi tentang kesehatan mental, terutama stres, karena dapat menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.